Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini dalam acara kuliah kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa yang akan kami sampaikan nanti betul-betul menjadikan satu ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu, kami akan memberikan satu tema, kau bawa kemana hatimu. Itu terserah Anda. Apakah hatimu kau bawa untuk nafsumu, ataukah hatimu kau bawa untuk Tuhanmu? Dalam satu kamus dikatakan, barang siapa yang lari ke arah barat, maka semakin lama arah timur yang kau tinggalkan. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang berlari menuju arah timur, maka semakin jauh arah barat yang kau tinggalkan. Maksud itu semuanya adalah manakala hatimu kau buat untuk menuju dan bertemu takarub terhadap Allah, maka secara otomatis hatimu akan semakin jauh dikehendaki Allah untuk meninggalkan nafsu pada dirimu sendiri. Sehingga barang siapa yang hatinya disibukkan untuk dan terhadap Tuhannya, maka yang didapatkan hati tersebut adalah ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Dan barang siapa hatinya disibukkan untuk terhadap nafsu lewat kesenangan dunia, maka yang terjadi di dalam hatinya akan menemukan satu kegoncangan, menemukan satu kegelisahan yang terjadi, dan ini pasti adanya. Bapak Ibu hadirin, berbagai banyak Allah memberikan peringatan atau pitutur terhadap hambanya melalui berbagai ayat, baik yang tersirat, tersurat, bahkan tercipta. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan bagaimana? Kita sebagai hambanya ya lebih cenderung untuk memperhatikan, mengutamakan apa yang menjadi ajak-ajak hawa nafsu itu sendiri. Padahal Allah sudah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adzabun mubin. Allah sudah sering kali memperingatkan, memberikan petunjuk terhadap kita bahwasanya janganlah pernah hatimu bisa diajak atau mengikuti ajakan-ajakan nafsu pada dirimu sendiri. Sebab manakala satu jiwa mengikuti ajakan-ajakan hawa nafsu, pasti yang terjadi adalah kegoncangan, kegelisahan, manakala
kita menghadapi sikon yang kurang menentu. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa mensikapi sikon dengan kedewasaan atau dengan profesional. Tidak akan pernah bisa. Kita pasti akan mensikapi itu dengan dasar hawa nafsu pada diri kita. Yang intinya, manakala hasil dalam sebuah cerita, akhir sebuah cerita, atau akhirul amri, manakala itu tidak sesuai dengan harapan kita sebagai manusia, miturut sifat basariyah, pasti yang terjadi adalah kegelisahan. Dan inilah Bapak Ibu, secara psikologis kita akan menemukan dan bermunculan penyakit di dalam hati kita. Dan inilah yang disarankan oleh pemerintah, bahwasanya dengan adanya masa pandemi ini tidak boleh kita itu terlalu takut, tidak boleh. Manakala itu terjadi ketakutan yang berlebih-lebihan, maka kita akan menemui beberapa penyakit kronis di dalam hati kita. Makanya Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi penyakit yang ada pada diri kita itu tidak kunjung sembuh, tetapi malah bertambah. Ini kalau kita sikapi dari sisi hakikat yang dimaksud maradun, penyakit, suatu penyakit adalah penyakitnya hati. Apa penyakitnya hati itu? Itulah penyakit yang ditimbulkan dari hawa nafsu diri kita. Itulah syahwatud dunia. Dan ini akan menjadikan satu hijab, satu penyakit dalam diri kita, sehingga kita semakin lama tidak semakin taat terhadap Allah, maka semakin lama kita akan semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang telah disarankan Allah, apa yang telah Allah berikan terhadap kita melalui petunjuk-petunjuknya, semestinya, sekali lagi semestinya, kita lebih mengutamakan saran atau petunjuk dari Allah daripada kita ngumbar mengikuti hawa nafsu aja-ajaannya. Sebab apapun yang terjadi, kita suatu saat akan dituntut untuk kembali kepada Allah dengan kesempurnaan. Bapak Ibu, di dalam ajaran Islam khususnya, sudah banyak ulama-ulama yang memberikan peringatan terhadap kita terkait masalah hati, terkait masalah kita kembali kepada Allah, terkait apa yang menjadi kewajiban terhadap kita, perintah untuk menjalankan dan perintah untuk meninggalkan satu larangan. Tetapi konyolnya kita sendiri sebagai hamba yang kurang profesional, yang kurang bijaksana, yang kurang evaluasi pada diri kita, sehingga kita sendiri terjebak di dalam kepentingan hawa nafsu. Semoga sedikit apa yang bisa kami sampaikan ini betul-betul menjadikan satu dorongan terhadap yang mendengarkan, khususnya saya sendiri, sehingga ke depan apa af'alul qalbi, apa penggaweane hati atau ruh ini ke depan pada Allah semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Yang menjadi kesimpulan materi pada siang hari ini adalah, manakala satu, hati ini kita sibukkan terhadap Allah, maka semakin lama
tidak ada celah hati ini dimasuki hawa nafsu. Pertama, dan ini akan menjadikan kesenjangan kehidupan hati semakin membaik. Baik di mata Allah lebih-lebih ya, dan di mata manusia. Sebab munculnya Ar-Rahman, lebih-lebih Ar-Rahim, kasih sayang dan sifat-sifat baik Allah dalam hati Anda terhadap orang lain, itu ditimbulkan atas perjalanan pertumbuhan jiwa ini semakin baik di mata Allah. Yang pertama. Yang kedua, manakala hati ini kita sibukkan untuk selain Allah, itu sudah dipastikan yang kita temukan dalam hati pasti kebingungan, kegoncangan, ataupun hal-hal yang lain yang bersifatkan diri ini kurang percaya diri. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak hati melakukan satu kejelekan pada Allah. Sekalipun secara fisik kelakuan itu baik di mata manusia. Artinya, jangan kau kira nafsu ini hanya masuk di kelakuan ing mungguh syariat jelek, tetapi nafsu itu juga masuk di dalam kelakuan itu baik di mata hukum syariat. Ketahuilah ini semuanya pasti akan terjadi. Manakala hati ini di jalur yang seperti ini, maka Quran, Allah lewat Qurannya sudah menjelaskan yang akan kita temukan adalah kesengsaraan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus menerus hal ini kita lakukan sampai kapan? Sampai kita dijemput nyawa ini. Dalam kurung sampai kematian. Hatta zurtumul maqabir. Ini akan berhenti hati kita tatkala kita sudah menemui ajal. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Allah mengingatkan, jangan begitu. Sungguh jangan begitu. Kita akan merugi nantinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mumpung kesempatan kita masih ada, berbenah hati pada Allah, lekas gunakanlah kesempatan yang tidak lama lagi kita akan kembali kepada Allah. Biar di belakang kita tidak menemukan satu kekecewaan, biar di depan, di belakang nanti kita akan selalu bernaung dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, di dunia kita hanya sementara, hitungan tahun 8-90 tahun, itu pun ada batasnya. Tinggal berapa tahun lagi kita dikasih kesempatan Allah untuk berbenah diri. Coba angan-anganlah dan berpikirlah, karena semuanya kekecewaan tidak di depan tapi di belakang. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.